Etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Sebelumnya kalian tahu nggak apa arti disabilitas? Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Ada beberapa jenis disabilitas. 1. Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, seperti disabilitas netra, rungu, dan atau wicara. 2. Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy atau CP, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 3. Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita dan Down syndrome. 4. Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, gangguan kepribadian, autis dan hiperaktif. 5. Disabilitas ganda atau multi, yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, seperti disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra tuli. Pertama, etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas sensorik seperti netra. 1. Salam dan sapa. Salam dan sapa terhadap penyandang disabilitas netra dapat dilakukan dengan menyentuh bagian luar telapak tangan Anda kepada tangan mereka, sambil menyebutkan nama kita. 2. Selalu tanyakan terlebih dahulu. Tanyakan kepada mereka, apakah mereka membutuhkan bantuan atau tidak. Karena bisa saja bantuan kita justru mempersulit mereka. 3. Dalam menuntun, biarkan mereka yang memegang saat pendampingan, bukan sebaliknya. Ketika pendampingan, hindari menuntun atau memegang tubuh mereka, biarkan mereka yang memegang saat berdampingan dengan memperhatikan kecepatan langkah kita, maka mereka akan baik-baik saja. 4. Tidak memindahkan barang-barang milik atau yang sedang digunakan. Hindari memindahkan barang-barang milik mereka tanpa sepengetahuan mereka. 5. Infokan kepada mereka jika kita ingin meninggalkan mereka. Kedua, etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik. 1. Komunikasikan terlebih dahulu bentuk pendampingan yang akan diberikan. Hindari berinisiatif mengambil tindakan tanpa instruksi dari mereka, karena pasalnya hal tersebut malah justru dapat membahayakan mereka. 2. Tanyakan terlebih dahulu apakah mereka memerlukan bantuan. 3. Sejajarkan posisi mata ketika berbicara. Ketika mereka berada di atas kursi roda, maka kitalah yang berjongkok atau membungkuk agar posisi mata kita sejajar. 4. Tidak menaruh barang-barang kita di kursi roda tanpa seizin pengguna kursi roda. 5. Tidak memisahkan alat bantu disabilitas daksa dari mereka tanpa diketahui oleh mereka. Ketiga, etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual. 1. Berbicaralah langsung kepada mereka, tidak melalui pendamping. 2. Percakapan harus dalam cara yang ramah. 3. Perbanyak senyum. 4. Berikan pujian atas hal baik yang telah dilakukan. 5. Tidak boleh menggunakan istilah negatif. 6. Jangan melakukan tindakan kasar. 7. Ajak penyandang disabilitas intelektual membahas topik yang ia sukai. Keempat, etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas psikososial atau mental. 1. Ajak mereka berkomunikasi langsung bukan melalui pendamping. Hal terpenting yang harus kita ketahui adalah perlakukan mereka layaknya memperlakukan orang pada umumnya. Karena masalah yang paling sering dihadapi oleh mereka adalah sering diperlakukan berbeda, terlalu berhati-hati dalam memilih kata-kata, dianggap tidak bisa diajak berbicara atau berdiskusi dengan topik serius. Diperlakukan seperti anak kecil, dianggap tidak mampu memecahkan masalah atau mengambil keputusan, tidak dianggap sebagai manusia yang memiliki harga diri, dan lain-lain. 2. Dalam kondisi tertentu saat disabilitas mental psikososial sedang mengalami distres, dibutuhkan pendekatan yang berbeda tergantung masing-masing individu. 3. Jika penyandang disabilitas mental psikososial mengalami kesulitan atau kondisi stres, ajaklah mereka ke ruang istirahat, ruang tenang. Berikan dukungan tergantung dari kebutuhan mereka dan tanyakan langsung kebutuhannya kepada mereka.
Kelima, etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas ganda atau multi seperti rungu wicara. 1. Salam dan sapa. Salam dan sapa terhadap penyandang disabilitas netra dapat dilakukan dengan menyentuh bagian luar telapak tangan Anda kepada tangan mereka, sambil menyebutkan nama kita. 2. Sejajarkan posisi mata ketika berbicara. Berbicara harus dengan kontak mata dan berhadapan wajah kepada disabilitas rungu atau wicara. Dan tidak mengarahkan wajah kita kepada penerjemah. 3. Gerakan bibir dengan jelas, gunakan bahasa tubuh. 4. Hindari penggunaan masker dan benda lain yang menutupi atau menghalangi bibir. 5. Sediakan alat tulis dan memo. 6. Sediakan penerjemah bahasa isyarat apabila diperlukan. Nah, itu tadi adalah etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Yang perlu diingat, bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki etika berinteraksi yang berbeda. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih.